Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat sih IHSG-nya ya. Menguat berapa persen sih? Menguatnya itu 0,6% lah ya, 0,59%. Itulah kira-kira. Begitu ceritanya. Dan komposit, oke. Nah, ini dia sih IHSG-nya. Menguat 0,59%, 0,6% di buletin, tutup di 6510.62. Candlenya sih higher low ya, meskipun bodinya kecil. Dan ya dengan tutup di area segini memang memperbesar peluang IHSG untuk sampai ke area 6600, 6700. Tapi masih belum membuat IHSG jadi ada sinyal retracement yang jelas. Apakah berhasil ke 7000 lagi atau ke atas 7000 lagi atau enggak, gitu sih. Selama enggak naik ke atas 6707 IHSG arahnya ya masih lebih besar probabilitasnya itu ke bawah 6000 lagi sih. Itu ceritanya. Oke, lanjut ada info tentang si Astra. Ceritanya Astra mau RUPS, sorry. Astra mau RUPS bulan depan, bulan April ya. Dan agendanya biasa lah ya, yang ditunggu-tunggu yaitu dividen. Dividennya yang dibagikan itu 406 dividen finalnya. Tapi karena udah ada interim di Oktober tahun lalu, jadi dikurangin ya, sisanya itu sekitar 308. Benar ya? Ya, 308. Nah, dari 308 itu kalau kita hitung dari harga penutupan sekarang si Astra ini dia sekarang 4920 tuh Astra ya. Berarti yieldnya sisa berapa? Astra dari 308 dibagi 4920 ada yield 6%an lah ya, 6% sih. Nah, yang menarik adalah beberapa waktu yang lalu malah sejak bulan, kalau di tahun ini sih sejak bulan Februari ya. Sebenarnya sih dari Januari ding ada rekomendasinya itu beli di sekitar 4600, 4590 dan 4600 lah, 4600 dan 4430. Stop lossnya kalau close di bawah 4290. Jadi asumsikan udah punya barang di 4600. Jadi kalkulatornya tak close lagi. Jadi kalau misal punya barang di 4600, 308 dibagi 4600 itu ada masih 6,6 sih, 6%an masih ya. Ya, segituan lah. Tapi lumayan di atas 5% juga sih dividennya. Nah, kalau misalnya minat ambil dividen ya berarti otomatis belinya harus sebelum ex-date. Ex-date-nya belum tahu karena belum RUPS ya. Yang jelas poinnya adalah beberapa waktu sebelumnya itu pernah ada rekomendasi, jadi harusnya harusnya sekarang ini udah punya barang karena rekomendasinya waktu itu beli di 4600, 4590 bahkan ada. Bahkan waktu di bawah 4590 juga pernah diajakin beli gitu sih. Jadi ya buat yang udah punya barang di hold dulu. Kalau misalnya ini naik terus nyampe ke target TP1 duluan sebelum exit dan memang dari awal rencananya nggak niat incar dividen, ya udah dijual dulu. Sepertinya yieldnya yield lagi G-nya juga menarik sih. Nah, 14% loh, lebih dari dividennya malah. Jadi kalau ternyata sebelum cum date atau sebelum ex-date ya itu nyampe ke area 5200-an, take profit dulu nggak masalah. Itu sih ya. Ya gitulah. Jadi strateginya kalau misalnya pengen beli, saya masih tetap pengennya di 4600 dan 4430 gitu. Karena hari ini Astra menguat 2,5%, tutup di 4920. Jadi saya nggak pengen beli di harga sekarang, belinya nggak pengen di harga sekarang gitu sih. Karena kalau di harga sekarang dari si technical dengan target di 5250, stop loss di bawah 4290, itu risk reward rasionya nggak masuk.
itu ya, risk manajemennya nggak masuk gitu sih. Kemudian lanjut kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ada BJPR. Ini saham terakhir masuk rekomendasi tanggal 27 Maret. Strateginya beli ngantri di 760, stop loss di bawah 710 karena waktu tanggal 26-nya itu tutup di 810 ya. Jadi ada sinyal atau ada setup dominant break. Makanya ngantri belinya di 760. Stop loss di bawah 710 dan target TP1 di 870. Belum dapat barang sih. Ya kalau misalnya udah ada yang punya barang mau disimpan dulu silakan. Kalau saya di posisi yang pengen beli BJPR, saya akan tetap pilih antri di 760. Kalau ternyata belum dapat barang sampai harganya nyampe 870 duluan, ya udah berarti batal, order belinya dihapus gitu sih. Yang berikutnya ada PTPP, ternyata hari ini tutup di bawah harga open ya. Close di 304 meskipun masih menguat 4,8% sih. Tadi sempat naik sampai 342, nyamperin target TP1. Kemarin itu sempat ada strategi beli ngantri di 254 atau 252 lah ya. Dan stop loss di bawah 216. Belum dapat barang jelas. Kenapa saya pilih ngantri di situ? Sebenarnya di dua level sih, 254 dan 232 ya. Supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu gede. Dan belum dapat barang, masih tetap pilih ngantri di situ juga. Terus yang berikutnya TINS. Nah, TINS udah dapat barang harusnya karena terakhir muncul di rekomendasi itu tanggal 27 Maret. Strateginya beli di 945 ya. Low hari ini 935 jadi harusnya udah punya barang. Sebelumnya juga harusnya udah punya barang karena pernah masuk rekomendasi juga. Dan karena karena nggak tutup di bawah 880 waktu beberapa hari yang lalu sempat turun sampai ke 850 dan 855. Jadi harusnya masih disimpan. Stop lossnya masih sama kalau tutup di bawah 880 atau kalau mau pasang langsung LIT sell untuk stop loss di bawah 850 aja ya. Gitu. Next ada CASA yang hari ini menguat 2%, masih OTW target TP1 di area 800. Jadi tetap bisa di hold, tetap bisa disimpan buat yang udah punya barang. Kalau khawatir pasang LIT sell di 720. Jadi kalau turun ke low hari ini ke bawah 725 exit dulu aja nggak apa-apa, kan belinya di 705 700 itu ya, 705 dan 680. Stop lossnya kan di bawah 660, belum disenggol sama sekali itu ya. Jadi kalau ke 720 ya masih ada cuan dikit-dikit, nggak masalah sih. Kejualnya masih ada cuan berapa persen berarti ya, segitulah, nggak banyak tapi masih oke. Nggak impas juga ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 800 atau bahkan breakout sih, supaya ada tanda yang jelas dia lanjut uptrend dan memperbesar peluang untuk lanjut ke target TP2 di 880. Next ada PNLF. PNLF sudah sampai area order block dan kelihatan ada rejection. Jadi buat yang masih simpen barang, ini silahkan dijual. Ini waktunya jualan sih. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan di kolom komen ya. Si PNLF ada pertanyaan di kolom komen. Enaknya kalau misalnya kemarin itu kan sempat ada strategi beli ngantri di 306 304 itu ya. Tapi ternyata langsung naik. Nah, ceritanya gini, si PNLF dengan dengan ditutupnya PNLF tanggal 25 Maret di harga 326 itu ada setup CB1, itu yang pertama. Yang kedua, CB1-nya kebentuk dengan satu candle yang gede, satu candle hijau gede. Level CB1-nya langsung di breakout gitu ya. Level CB1-nya kan ada di sini di 322, itu di breakout oleh satu candle hijau gede. Nah, ini EL7 nih, setup EL7. Entry-nya sebenarnya boleh dari level CB1-nya jadi di 322. Jadi 322, 306 dan 294. Itu ternyata dia bener cuma nyamperin 322 dan sampai ke target TP1, bahkan extend TP1 di 364 ya. Kemudian hari ini nyamperin area order block. Jadi kalau misalnya belum dapat barang dan masih ada order belinya, yang ada order beli antrian di 305, dihapus dulu nggak apa-apa sih. Itu
Itu ya, dihapus dulu aja nggak apa-apa untuk amannya, karena strukturnya ini masih downtrend. Karena dia udah kesenggol order block, dihapus dulu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ternyata nanti turun lagi ke sekitar 304, 306 atau bahkan 294 terus ada rejection, mau dibeli silahkan, tapi perlu lihat dulu, nggak langsung pasang order beli, nggak langsung pasang antrian beli, itu maksudnya. Itu ya. Dan yang berikutnya ada UNTR. Si UNTR masih hijau sih, meskipun hari ini menguat tipis 0,2%, tutup di 23550. Candlenya masih higher low dan masih oke disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 21900. Jadi ini UNTR buat yang masih punya barang silahkan masih bisa disimpan ya, selama nggak turun dan tutup di bawah 21900, dan semoga lancar ke target TP1 di 26800. Kemudian yang berikutnya ada MPMA. Hari ini melemah ternyata tutupannya, melemah 0,7%, padahal tadi sempat naik sampai ke 318. Kalau misalnya ini kan ada sinyal bullish divergence ya, tapi neckline-nya belum di breakout, maksud saya itu. Dan kalau berhasil breakout 322, 324 sih ya jadi double bottom juga ini divergence-nya. Ada peluang lanjut ke atas ke target TP1 atau bahkan semoga bisa lancar ke target TP2. Nah, buat yang udah punya barang dan masih mau simpen, dijagain, level yang dijagain tuh di 270. Jadi kalau turun dan tutup di bawah 270, exit dulu nggak masalah. Itu ya. Next, ada Gajah Tunggal. Hari ini melemah 1,9%. Terus kemarin itu kan strateginya beli di 1040 ya. Nah, hari ini inside bar sih candlenya, tutup di 1055. Juga ada bullish divergence. Saya sih ngarepnya berhasil breakout 1095, tapi kan belum. Jadi buat yang masih mau simpen ya, selama nggak tutup di bawah 1005 masih aman disimpan. Itu sih, semoga di tanggal 8 April bulan depan setelah libur lebaran ini bisa naik. Tapi kalau ternyata khawatir, kan belinya 1040 tuh, pasang elite sell di 1050 sih boleh, tapi dekat sekali ya. Saya sih pilih disimpan, di hold dulu, karena ke stop lossnya pun nggak terlalu jauh, jadi masih oke lah, risikonya masih sanggup diterima lah hitungannya gitu ya. Disesuaikan lagi aja sama risk profile masing-masing investor atau trader ya. Next, setelah GJTL ada MPMX yang hari ini lanjut menguat 1,5%. Semakin dekat ke 1000, tadi sempat naik ke 995, tapi tutup di 990. Nah, ini oke nih, buat yang masih punya barang, LIT sell atau trailing stop pasang aja di 970 atau 965 atau 960 boleh. 965 lah paling bawah, jangan terlalu jauh. Gitu ya. Jadi kalau bikin low baru di bikin lo baru ke bawah lo hari ini, maksud saya turun ke bawah 975, ya udah exit aja dulu gitu, take profit dulu gitu ya. Selanjutnya kita bahas saham yang di request ya. Saham yang di request ada di kolom komen. Tapi sebelum itu saya mau info dulu kalau bulan April tanggal 22, 23, 24 dan 26 April kami mengadakan workshop SMCV Bocuan. Workshop ini online dan offline, onsite. Online-nya di tanggal 22, 23, 24 itu via Zoom webinar penyampaian materi, dan onsite-nya atau offline-nya di tanggal 26 April tatap muka, jadi bisa langsung ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Itu enak sih. Di pertemuan yang offline atau di kelas offline-nya itu lebih banyak praktek. Jadi studi kasus, praktek, bahas teori juga yang kemarin yang mau ditanyain segala macam, selengkapnya di situ, di workshopnya. Nah, kalau mau kepoin lebih lanjut, penasaran, link kontak person yang bisa ditanya-tanyain ada di kolom deskripsi di bawah. Kemudian tanggal 12 April itu ada pre-class gratis, bisa langsung daftar lewat link yang ada di di deskripsi di bawah. Gitu ya, itu aja lah infonya. Sekarang kita lanjut saham yang di request di kolom komen. Yang pertama ada TAPG. Oke, TAPG ini gini ceritanya.
TAPG itu oke, strukturnya kita udah tahu ini uptrend gitu ya. Ada break structure, low value di bawah. Setup juga udah ada, udah kebentuk. Dia sudah sampai ke extend target TP2, tapi closingnya sih nggak di atas extend target TP2-nya ya. Cuma di atas TP2 aja. Jadi ya secara strategi ini bisa diincar area untuk buyback-nya lagi di pre-TP. Nah, kebetulan di sini ada area imbalance. Area imbalance ini yang mengiringi harga waktu nge-breakout resisten minor di level 715 ya, waktu di bulan Agustus 2024 lalu. Nah, area ini bisa jadi area POI, area demand. Terbukti waktu harga sampai di area POA, area yang di marking warna hijau ini, dia mantul, rebound, mantul. Nah, sampai sekarang di harga 880. Semoga si TAPG-nya bisa sampai ke target TP2 lagi, yaitu di 940. Tapi gimana kalau enggak? Kalau enggak berarti kalau misalnya lagi punya barang ya, ini konteksnya, berarti bisa dijagain di sini. Dijagainya itu kalau ke bawah 860 lagi lah, karena ini bisa dibilang ada setup dominant break sih di sini ya. Jadi kalau ke bawah 860, kok 860 ya, tutup di bawah 860 itu exit dulu aja, TP dulu aja, mudah-mudahan floating profit ya, maksudnya exit dulu aja kalau tutup di bawah 860, karena ini sebenarnya di sini juga area take profit sudah bisa digolongkan, sudah bisa masuk atau sudah bisa dibilang sebagai area take profit juga sih buat yang misalnya punya barang waktu beli di area 750 misal atau 760, boleh juga TP di sini. Atau kalau masih mau hold ya dijagain 860, kalau close di bawah 860 exit dulu gitu ya. Bagi yang belum punya barang dan baru mau beli, ini area harga sekarang bukan harga yang enak buat beli sih. Jadi saya nggak milih beli di harga sekarang gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut bahas PQ. Sebenarnya yang nanya PQ ini gandeng sama si PNLF. Case-nya sama. Jadi kurang lebih pertanyaannya adalah gimana kalau kita udah bikin strategi, kita udah nemu setup, bikin strategi dan udah taruh order beli, antri di level pre-entry ya di 745, tapi ternyata nggak disamperin. Nah, kebetulan sih taruh ordernya itu di tanggal 26 ya, misal gitulah. Ini emang nggak disamperin sih setelah kebentuk setup ya. Ini kan tanggal 21 Maret tutup di 770 tuh baru bikin dominant break dia. Terus di hari-hari setelahnya sama sekali nggak nyampe ke 745. Oke, yang pertama ini setup dominant break benar. Yang kedua ini ada area initial break yang saya marking warna hijau aja lah ya, jangan pink. Saya marking warna hijau. Di situ sebenarnya sudah boleh untuk taruh order beli. Jadi kalau kita lihat level Fibo-nya di level pullback ini sudah bisa taruh order beli, karena memang di level-level pullback, pre-entry dan entry ini boleh taruh order beli ya. Jadi di 770, 745 dan 725 boleh taruh order beli. Tapi kenapa waktu itu sempat muncul di rekomendasi order belinya dipasang di 745, karena kalau dipertajam lagi area initial break-nya, karena initial break-nya ini kebentuk lebih dari satu candle ya yang nge-breakout si candle merah ini nih. Jadi saya pilih di body candle hijau yang bawah, itu ceritanya, dan itu mepet-mepet dengan level pre-entry di Fibo-nya. Jadi saya pilih di situ. Dan sampai sekarang ini belum nyampe target TP1. Jadi pertanyaannya kan, kalau ini udah lari tapi belum jemput order beli, masih bisa ditunggu atau ya udah di cancel aja ordernya. Nah, yang pertama jawabannya, kalau strukturnya masih strukturnya itu uptrend dan belum ada perubahan struktur ya, masih bisa level-level Fibo itu dijadikan sebagai order beli dan bisa langsung pasang di situ tanpa tunggu konfirmasi, misalnya tanpa tunggu setup baru kebentuk di level-level itu. Tapi kalau strukturnya downtrend, ini ada dua jalan ninja nih. Yang pertama,
Sebelum nyampe target kayak gini nih, belum nyampe target TP1 kan, saya pilih masih tetap standby kan order belinya di 745. Beda cerita dengan si PNLF tadi kan udah nyampe target tuh, bahkan udah nyentuh area order block yang memang diperkirakan bisa jadi area resisten di situ. Ada rejection juga hari ini ya. Jadi kalau udah kayak gitu, kayak PNLF ini kasusnya, ya udah saya cancel aja ordernya gitu. Gitu ya. Tapi kalau kayak si Pegeo, saya masih tetap pilih standby kan order beli di 745 sih ya, dengan stop loss di bawah 705 dan target TP1 di 835. Karena memang strukturnya masih downtrend, tapi alasannya kenapa saya masih tetap pilih standby kan ya karena belum sampai target itu sih. Ya, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita geser bahas rekomendasi saham untuk bulan depan 8 April 2025 ya. Ada 2 saham aja dulu lah ya. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Saham pertama ada PTBA yang hari ini menguat tipis 0,4%. Ini udah ambil inducement ya. Udah ambil inducement dan ada peluang naik lebih tinggi. Jadi sudah bisa dibikin setupnya, juga ada setup lain. CB1 ada sudah bisa dibikin setupnya. Strateginya beli ngantri di 2380, stop loss kalau close di bawah 2250 dan target TP1 ada di 2670 gitu. Dan yang kedua ada Tekim. Nah, si Tekim ini akhirnya ada setup juga nih. Setelah kemarin saya tungguin dia nggak sanggup naik sampai ke 5400-an ya. Tapi oke lah, setelah dia bikin low baru dan lowest close di bulan Maret, kemudian dia bikin setup hari ini dengan tutup di 4900, berarti si Tekim bikin dominant break. Dan ini ada bullish divergence juga di RSI-nya sih. RSI-nya ada bullish divergence hari ini juga, dia baru nyebrang ke atas EMA 20. Oke lah ini ya. Satu tanda awal perubahan arah harga, mudah-mudahan lancar. Dan strateginya Tekim buat yang minat silakan ngantri beli di 4690 boleh, 4680 boleh, 4690 boleh lah ya. Kemudian stop lossnya itu kalau close di bawah 4470, harusnya sih nggak banyak ini sih ya risikonya ya, anggap aja 5%an. Stop lossnya di bawah 4470 dan target TP1 51 5160 5170 lah ya situ. Syukur-syukur kalau bukan syukur-syukur, saya malah berharap bisa breakout 5325 supaya ini neckline divergent di breakout, ini juga ada double bottom, memperbesar peluang si Tekim nyampe target full cycle dari setup dominant break ini. Itu sih, tapi target TP1 di 5160 dulu, 5160, 5170 itu udah cukup sih. Jadi itu 2 saham pilihan kami untuk tanggal 8 April 2025. Dan Bapak Ibu yang berminat silahkan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat liburan, happy long weekend, dan selamat mudik bagi yang mudik. Selamat Lebaran, Hari Raya Idul Fitri berapa Hijriah sih sekarang? 1446 Hijriah guys. Astagfirullah, kenapa bisa lupa saya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan, kesalahan kata, kesalahan penulisan, dan lain sebagainya. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.